Jadi kalau tadi yang pencarian kebutuhan, pengenalan kebutuhan dari Maslow tadi ya, kalau ini tentang pencarian informasi. Nah ini kita bisa dari word of mouth tadi kan. Kalau misalnya ketika kita mau tahu restoran yang enak dari mana, kita bisa dapat informasi dari teman misalnya yang sudah pergi ke restoran tersebut, bilang oh itu di situ enak, dan nanti kita bisa memutuskan apakah kita akan pergi ke sana atau tidak. Ini pada saat kita mencari informasi. Ya, silakan Mbak. Terus habis itu evaluasi ini tadi. Evaluasi berbagai alternatif. Bisnis jasa biasanya menawarkan satu merek tiap tempat. Pelanggan jarang menemukan lebih dari satu atau dua penyedia jasa yang memberi layanan sejenis. Maksudnya kalau pelayanan jasa itu nggak ada yang benar-benar persis sama. Karena apa? Karena jasa itu kan sifatnya, ingat nggak, karakteristik jasa heterogenitas kan, berbeda-beda, banyak macamnya. Nah itu bisa aja misalnya walaupun sama-sama restoran ya, cuman kan jenis pelayanan yang ditawarkan bisa berbeda. Karena itu kenapa kok di sini yang poin kedua ini, pelanggan jarang menemukan lebih dari satu atau dua penyedia jasa yang memberi layanan sejenis. Mungkin menjual barangnya sama, makanan misalnya restoran, tapi pelayanannya itu biasanya berbeda-beda, nggak mungkin sama persis itu, nggak, kecuali dengan brand yang sama, dengan nama restoran yang sama, tapi kan pasti letak geografisnya nggak mungkin sama kan, pasti agak jauh. Itu bisa sejenis pelayanannya. Nah ini sulit mendapatkan informasi pra-pembelian yang memadai karena kepuasan pelanggan bersifat relatif. Itu kalau kita, jadi kalau kita berbicara jasa, kita nggak bisa pukul rata semua orang sama ya. Cuman mungkin secara garis besar banyak yang suka, tapi kalau untuk tingkatannya ini suka sekali atau enggak, itu macam-macam, karena kita tiap manusia kan merasakan hal yang beda. Misalnya menurut kita ini enak, menurut orang lain nggak enak, itu bisa tergantung selera masing-masing. Ini ketika kita mengevaluasi alternatif. Nah ini pada saat keputusan pembelian, pelanggan memilih salah satu alternatif kayak tadi yang sudah saya jelaskan ya. Terus perilaku setelah pembelian, nah ini tadi udah tahu, tadi sudah saya jelaskan juga ya. Kita lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang proses pengambilan keputusan? Ada yang mau bertanya? Nah, apakah pebisnis, ini kita akan berbicara mengenai pengaruh budaya dalam pemasaran. Apakah pebisnis melakukan pemasaran yang sama di tiap negara atau tempat? Kira-kira jawabannya apa? Silakan, semua harus jawab ini, masing-masing harus jawab dan memberikan argumennya kenapa. Yuk, silakan dijawab. Apakah pebisnis melakukan pemasaran yang sama di tiap tempat atau negara? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Beserta alasannya ya. Yang lain yang mau berpendapat lagi? Ayo, harus jawab semua, yuk.
Oke. Semuanya benar jawabannya. Jadi pebisnis itu tidak mungkin melakukan pemasaran yang sama di tiap negara. Kalau Mbak Yusni tadi kasih contoh McDonald, itu bukan pemasaran ya Mbak, kalau produknya ya. Kalau pemasaran itu gimana cara kita mengenalkan produk ke orang. Tapi kalau ini produknya, ini lebih ke produk, tapi bisa juga, itu salah satunya, karena emang tiap negara kan beda. Alasannya emang sama, tiap negara kita beda, kebudayaannya pertama pasti beda. Terus apa yang dianggap di sini itu baik belum tentu di negara lain dianggap baik kan. Nah, oleh karena itu kita sebagai pebisnis nggak bisa memukul rata semua negara sama, itu nggak bisa, fatal itu nanti kalau misalnya kita melakukan sama. Sekarang pernah dengar istilah gini nggak? Think globally, act locally. Pernah ada yang dengar nggak? Pernah ada yang dengar think globally, act locally? Kira-kira tahu nggak itu maksudnya seperti apa? Think globally, act locally. Ada yang tahu? Satu kalimat itu maksudnya apa kira-kira? Terus act locally-nya apa? Baru dengar. Oke, itu bahasa orang melakukan strategi marketing tuh seperti itu. Jadi kalau dilihat secara arti harafiahnya ya, think kan berpikir, globally itu kan secara global, act itu berperilaku, locally itu secara lokal. Jadi ini kita kan sekarang era globalisasi, otomatis kan semua pada expand bisnis ke luar negeri, kemana kan pasti kan kita pengen mengembangkan bisnis, kita juga bisa investasi ke negara lain kalau dana kita mencukupi. Nah, kita boleh berpikir secara global, tapi ketika kita memasarkan produk kita ke misalnya produknya aslinya dari Indonesia, tapi kita mau expand ke luar negeri. Nah, kita kan berpikirnya global kan, kita mau expand ke luar negeri. Tapi pada saat kita memasarkan produk kita ke negara lain, kita tuh harus berperilaku secara lokal. Maksudnya apa? Kita harus menyesuaikan dengan kondisi keadaan budaya di tempat negara lain itu. Nggak bisa kita samakan sama di Indonesia. Nah, itu maksudnya tadi. Jadi kita boleh berpikir global, kita harus berpikir secara global, apa yang kira-kira yang bisa untuk mengembangkan bisnis kita, gimana caranya untuk ekspansi. Tapi ketika kita sudah mau memasarkan produk kita juga harus ingat orang lokal, apa yang mereka mau atau apa yang nggak mereka mau. Kayak tadi Mbak Yusni bilang, karena di Indonesia mayoritas muslim, nggak mungkin kan McD di Indonesia dijual babi, pasti hancur itu McD kalau misalnya sampai jual babi, pasti banyak sekali masyarakat yang protes. Nah, itu juga harus dipikirkan. Andai kata McD nggak mikir, misalnya ya nggak mikir, asal aja jual babi, oh dia pasti nanti ada larangan McD nggak boleh masuk ke Indonesia. Nah, misalnya juga di sini kenapa kok nggak jual nasi, karena orang sini tidak terlalu suka nasi. Andai kata dijual nasi pun di sini pasti nggak laku. Nah, jadi kita harus berpikir itu secara, kan McD itu produk global ya, produk di mana-mana ada, di hampir setiap negara ada. Tapi mereka juga menyesuaikan cara